Mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kebahagiaan itu relatif, tergantung pribadi atau masing-masing dari orang tersebut. Bagi pedagang, kebahagiaan itu adalah laku dagangannya. Bagi petani, kebahagiaan itu adalah bisa memanen hasil taninya. Bagi yang sedang sakit, kebahagiaan itu adalah sembuh dari penyakitnya, dari sakitnya. Bagi yang lapar, kebahagiaan itu adalah nasi dan makanan. Bagi siapa lagi? Bagi yang belum menikah, kebahagiaan itu adalah mau nambah. Bagi yang sudah menikah, kebahagiaan itu adalah punya menikah lagi, adalah punya anak. Langsung protes. Kebahagiaan bagi yang sudah menikah adalah menikah lagi. Diprotes tahu Ustaz itu. Ya, kebahagiaan bagi yang sudah menikah adalah punya anak. Kebahagiaan bagi yang sudah punya anak, anaknya soleh dan solehah. Kebahagiaan bagi yang susah adalah senang. Jadi kalau disimpulkan, kita hidup di dunia ini adalah mencari, mendapatkan, dan sampai merasakan kebahagiaan. Bukan hanya mencari dan sampai mendapatkan, tapi harus sampai bisa merasakan. Apakah ada orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan tapi tidak bisa merasakan? Ada, yaitu orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang, ketika hasil panen bahagia, ternyata punya hutang kepada pabrik pupuk dan lain sebagainya. Itu dan sungguh kebahagiaan itu sangat relatif, tergantung masing-masing orang. Kalau yang saya inginkan saat ini, kebahagiaan itu adalah duduk bersama istri di pinggir pantai sambil memandang ombak yang sedang bergelombang, gitu kan, dan melihat anak-anak sedang lari-lari main pasir, gitu, sambil melihat matahari tenggelam, gitu. Itu kebahagiaan saat ini. Kenapa? Karena sudah lama nggak kemana-mana, di rumah saja. Jadi apa kebahagiaannya? Hayang ulin, tapi itu bisa temenangin ke pemerintah. Gitu. Jadi sementara kebahagiaannya ditunda dulu. Kalau tadi disebutkan kebahagiaan itu adalah relatif. Pada masa pandemi ini, pemerintah memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya, BLT dan lain sebagainya. Lalu kebahagiaan masyarakat adalah bisa menerima BLT tersebut, bisa menerima sembako tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah semua masyarakat menerima itu atau tidak? Tidak. Belum, sebentar. Belum selesai. Belum selesai, santai dulu, Bu. Pertanyaannya adalah, apa yang dirasakan oleh masyarakat, sebagian masyarakat, yang lain kebagian, yang lain lagi tidak kebagian.
Yuk, kira-kira apa yang dirasakan? Yang lain kebagian, yang lain lagi tidak kebagian. Nah, bagi orang yang tidak kebagian bagaimana rasanya? Sedih, marah, gitu kan? Jengkel, iri. Itu bagi siapa? Yang tidak kebagian. Bagi orang yang kebagian bagaimana rasanya? Senang. Tepat sasaran. Bagi siapa? Yang kebagian. Yuk kita lihat surat At-Taubah ayat 89. Kenapa yang tidak kebagian sakit hati dan marah-marah? Kenapa yang kebagian itu senang dan ridho? Surat At-Taubah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yulzimuka bis shadaqah. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu Muhammad. Ada yang mencaci maki kepadamu Muhammad. Dalam hal apa? Bis shadaqah, dalam hal pendistribusian zakat. Fa in u'tu minha radu, apabila mereka kebagian maka dia merasa bahagia, memuji kepada panitia zakat. Terima kasih, panitia zakat memang top, tepat sasaran. Tapi fa illam yu'tu idza yaskhutun, tapi apabila mereka tidak kebagian maka dia marah-marah kepada siapa? Panitia zakat. Dalam hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kita termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini atau tidak? Tidak. Kalau tadi kegorowokan, ada kebagian Pak. Ada enggak yang tidak kebagian? Ada. Banyak enggak? Banyak. Adil enggak? Enggak. Ya, gitu. Tapi setelah disindir oleh ayat 89 surat At-Taubah, dan itu sudah diniscayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada orang yang mencaci maki Muhammad dalam hal pendistribusian zakat, dalam hal pendistribusian sedekah. Dalam ayat ini konteksnya memang dalam hal zakat, tapi kita perdalam lagi ayat ini, apa maksudnya? Ketika diberikan kebahagiaan dia ridho, tapi ketika dia diberikan ujian dia marah-marah. Ketika dia sukses ridho, ketika dia gagal marah-marah, gitu kan? Ketika laku jualannya senang-senang ridho, tapi ketika tidak laku kukulutus marah-marah. Kenapa demikian? Ngaku ayah dina diri urang lah. Ayah dina diri kita, ada dalam diri kita penyakit itu, ngaku saja. Tapi kau loh. Taubah 89 ya Pak. Ya. Artinya itu bukan itu. Yang mana? Coba baca. Artinya Allah telah menyediakan bagi mereka. Ayatnya Pak, ayatnya. Allahu lahum jannatin tajri min. Coba ayat 85 kalau gitu. Makanya. Coba. Coba ayat 85. Ayat awal ayatnya wa minhum may yulzimuka. Coba. 85 juga salah Pak. Wala tujibuka. Oh salah. Iya, salah. Salah dewa. Coba dicek wa minhum may yulzimuka itu ayatnya. Uang partai ada hidayat Pak. Coba sebentar saya cek. Sebentar ya, kita cross check. Sembilan lima? Iya. Ya 95. Bukan 89. Iya.
bukan 89, 58. Salah dibalik. Tadi saya lihatnya sepintas waktu berangkat ke sini. 58. Wa minhum mayalzimuka, ada yang membaca mayulzimuka gitu. Ada mayalzimuka, itu perbedaan qiraat ada. Baik, yang kita baca saja. Wa minhum mayalzimuka bis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Ada yang membaca yu'tau, ada yang membaca yu'tu, tergantung qiraatnya kalau hal demikian. Baik, terima kasih koreksinya. Ya. Ya kalau dikoreksi tinggal terima kasih saja ya. Kalau salah tinggal luruskan saja. Ya. Soalnya tadi sepintas saya buka di dalam kitab Iqadul Himam. Baik. Dan di antara manusia ada yang mencaci maki kepadamu Muhammad dalam hal pendistribusian zakat. Mari kita perdalam, bukan hanya dalam konteks zakat, kita lebih luas lagi. Apa perluasannya? Ini dalam hal memahami sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah ada Al-Jamal, sifat Allah ada Al-Qahhar. Sifat Allah Al-Jamal ketika kita senantiasa diberikan apa? Kebahagiaan. Ketika kita diberikan kesuksesan. Dalam segala sesuatu kita berhasil. Itu sifat Jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kesempatan yang lain, apa yang kita inginkan meskipun sudah kerja keras kita usahakan, kita gagal, kita tidak berhasil. Melamar ditolak gitu ya. Dagang gak laku, tani gagal panen dan lain sebagainya. Kita harus paham sifat Al-Qahhar, Allah yang maha memaksa, Al-Jabbar, dan Allah maha kuasa dan maha sebagainya. Nah, kenapa seseorang ketika gagal hatinya terasa sakit dan sedih dan marah-marah? Ketika tidak kebagian sembako dalam hal pandemi sekarang, yang disalahkan pertama kali siapa? Jangan jauh-jauh pemerintah. Pemerintah paling rendah lah. RT. Itu RT nggak benar mendatanya. Allah. Saya kata RT, dah RW nak. Yang kedua disalahkan RW. Lalu semakin banyak lagi disalahkan kepada siapa? Lurah atau kades. Baik. Pertanyaannya, kenapa orang bisa sakit hati ketika gagal? Kenapa orang bisa marah-marah ketika tidak kebagian rezeki? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Karena dia nggak kembalikan ke Allah. Kalau dia berpikir bahwa rezeki itu dari Allah, pasti Sunatullah. Boleh, silakan, bebas berpendapat, silakan. Nggak dilarang, silakan bebas berpendapat. Salah pun ya manusia, tinggal diluruskan aja kalau salah. Itu kan. Tidak apa-apa, bebas. Kalau saya mensitir pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam yang disyarahi oleh kitab Iqadul Himam, makanya tadi ada ayat tadi. Saya sepintas bacanya tadi. Subuh-subuh. Innama yulimukal man'u li adami fahmika anillahi fihi. Pastinya akan menyakitkan kepadamu sesuatu yang gagal, atau al-man'u itu terhalang keinginan. Terhalangnya keinginan pasti akan menyakitkan kepadamu. Itulah artinya. Terhalangnya keinginan, tidak tercapainya keinginan, itu pasti akan menyakitkanmu. Kenapa? Li'adami fahmika, karena kamu enggak faham anillahi, tentang takdir
Allah. Fihi, dalam sesuatu tersebut. Karena kita tidak paham. Makanya ketika ada kegagalan, maka kita sakit hati. Tapi kalau bisa kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapat memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, maka susah senang sama saja. Senang alhamdulillah, susah pun alhamdulillah. Itu. Berhasil alhamdulillah, gagal pun alhamdulillah. Kita bikin ilustrasi. Ini apa namanya? Ini meja. Meja ini terbuat dari apa? Kayu. Kira-kira harga meja ini mahal atau murah? Seberapa mahalnya? Kira-kira saja yang seperti inilah sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Meja ini harganya 2 juta. Kira-kira mahal atau murah? Mahal lah, gitulah, relatif. Meja ini asalnya terbuat dari kayu. Sekarang meja ini namanya apa? Tetap kayu gitu kan. Cuman asalnya dari pohon kayu. Pohon kayu ini tumbuhnya di mana? Di hutan. Pohon kayu ketika di hutan kehujanan atau tidak? Kepanasan atau tidak? Kena nyamuk atau tidak? Santai saja Bang aja. Ketika kehujanan, kepanasan, datanglah tukang kayu. Terus si tukang kayu itu bawa apa? Gergaji, senso. Wah. Lalu mulailah si tukang kayu memotong pohon kayu. Gitu kan? Itu si kayu marah-marah. Apa yang akan dilakukan manusia? Sakit tahu, cina gitu berenya. Gua gitu, sampai selesai, maka si kayu tersebut tumbang. Aduh, nyeri. Kata siapa? Kayu. Yang pertama dipotong, yang kedua jatuh. Yang ketiga dipotong-potong lagi jadi kecil. Itu si kayu masih marah-marah. Mau ngapain lagi ini manusia? Sudah dipotong, sudah saya jatuh, dipotong-potong lagi. Oh, dimutilasi, dicacat di walang-walang. Dimutilasi. Setelah itu dipotong-potong lagi semakin tipis, jadilah ukuran seperti ini. Setelah itu dijemur, terus diamplas. Setelah diamplas, didempul, terus dicat, terus dipernis, terus dijemur lagi. Panas deh. Panas. Ini manusia mau apa? Kok saya digini-giniin gitu kan? Disakiti seperti ini. Nah, setelah selesai dijemur, setelah diperes itu disimpanlah meja ini di mana? Di toko mebeler. Datanglah pengurus Pusdai mencari apa? Meja. Pak, harga meja ini berapa? 3 juta. Jangan malah buat dakwah 2 juta saja. Ya boleh, silakan kok, buat dakwah nawar. Buat dakwah nawar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau si kayu tersebut tidak ditebang, akan tetap kepanasan enggak? Ya. Akan tetap kehujanan enggak? Ya. Kehujanan. Akan terkena lumut, dibelit orai, dan lain sebagainya pada hutan. Tapi setelah menjadi mebeler, maka si kayu tersebut menjadi menjadi barang yang berharga, memiliki kualitas yang luar biasa. Sebelum menjadi meja dan sebelum ditawar oleh
pengurus Pusdai, si meja tersebut proses dari mulai penebangan sampai jadi meja terus mengeluh, terus marah terhadap siapa? Perilaku manusia. Kenapa? Karena si meja tersebut tidak paham tentang tujuan di balik pemotongan tersebut, tidak paham terhadap tujuan dari manusia tersebut. Ternyata kalau sudah tahu hasilnya, saya ini akan dijadikan meja dan barang yang berharga dan disimpannya di itu apa namanya Pak? Gedung apa? Multimedia. Di sini enggak kepanasan, enggak kehujanan, dibeli lagi dengan harga yang cukup mahal. Di sini adem, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Coba kalau si pohon kayu tadi ketika ditebang itu paham bahwa dia akan dijadikan barang yang berharga dan ditempatkan di tempat yang seenak ini, kira-kira akan ngeluh enggak? Enggak akan mengeluh, dia akan menerima. Kenapa? Karena sudah paham. Lalu kenapa kita sekarang masih marah-marah ketika nasib kita berbeda dengan orang lain lebih baik, kita belum baik? Karena kita tidak paham terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu. Yang kedua, lebih mengedepankan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau sekarang kita mulai mengubah diri kita, apapun takdir yang menimpa diri kita, mari kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena di balik ujian itu Allah pasti sudah menyiapkan kebahagiaan bagi orang yang lulus ujiannya. Satu itu tema pertama. Tentang apa? Mari kita belajar memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara minimal, dengan cara husnudzon atas setiap kejadian yang menimpa diri kita. Ada bahasa, ada peribahasa seperti ini. Husnudzon tapi salah itu lebih baik daripada suudzon tapi benar. Monggo silakan dipahami. Husnudzon salah itu lebih baik daripada suudzon tapi benar. Insyaallah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu tema yang pertama. Tema yang kedua, dikarenakan kita sekarang memasuki bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita mengkaji hikmah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafatuhu, bahwasanya tujuan Allah mengutus para utusan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, itu disebutkan ada 6 tujuan. Ini menurut kitab Hikmatut Tashri wa Falsafatuhu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sementara, mari kita belajar, berpikir bersama. Ada orang yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu bukan Nabi dan bahkan bukan Rasul. Saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah Nabi Adam itu Nabi atau bukan? Nabi. Tadi sudah sebut Nabi ya, Nabi ya. Apakah Nabi Adam itu Rasul atau bukan? Bukan. Rasul. Bukan. Pertanyaannya, apa ciri Nabi? Apa ciri Nabi? Diberikan wahyu. Untuk siapa? Untuk dirinya. Apa ciri Rasul? Diberikan wahyu dan wajib menyampaikan. Pertanyaannya, Nabi Adam menerima wahyu atau tidak? Menerima. Silakan berpendapat dulu, nanti saya menyampaikan menurut referensi.
Ya kalau tidak menerima wahyu ya bukan nabi. Kalau tidak menyampaikan ya bukan rasul. Pernah mendengar gak di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Hei Adam, kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Kalau kalian mendekati pohon ini, maka kalian menjadi orang yang zalim. Berarti Nabi Adam menerima wahyu enggak? Menerima. Berarti Nabi Adam itu adalah nabi. Itu baru logika tafsir. Belum pakai hadis, nanti pakai hadis. Yang kedua, ciri Rasul itu adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat. Apakah Nabi Adam menyampaikan syariat atau tidak? Menyampaikan syariat kepada siapa? Siti Hawa. Apaan wala taqroba? Hei Adam, kalian berdua. Berarti bukan hanya kepada Nabi Adam, tapi juga kepada siapa? Siti Hawa. Berarti Nabi Adam juga menyampaikan wahyu kepada siapa? Siti Hawa. Berarti kalau menyampaikan apa namanya? Rasul. Dengan demikian Nabi Adam itu ya Nabi ya Rasul. Oke, res. Oke. Dua, pakai menggunakan argumentasi hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Saya bawa kitab itu karena saya nggak hafal hadisnya. Jadi saya bawa kitabnya, nggak katalar. Takut yang tadi seperti tadi salah penyebutan ayat, gitu, penyebutan ayatnya. Jadi mau dibawa juga terlalu banyak nanti kitabnya. Jadi 4. Ya, hanya lihat sepintas saja sama remang tadi. Oke. Di dalam hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari yang cukup panjang, qala berkata Abi Dzar, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, kamil anbiya, ada berapa jumlah para nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mi'atu alpin wa arbatu wa ishruna alpan, yaitu 124.000 nabi. 124.000 nabi. Jadi jumlah nabi itu mi'atu alpin berarti 100.000, wa arbatu wa ishruna 24 berarti 124.000 nabi. Fakultu ya Rasulullah kamir rusul, ada berapa jumlah rasul? Maka Rasul menjawab, 300 wa 13 zaman ghafira. Jumlah rasul itu adalah 313 rasul zaman ghafira, kurang lebih seperti itu kata Nabi, sabda Nabi seperti itu. Jumlah seperti itu berarti sama dengan jumlah syuhada Badar. Jumlah pasukan Badar itu 313 jumlah pasukan Badar. Maka jumlah Rasul pun 313. Qultu, bertanya lagi Abu Dzar Al-Ghifari, man kana awaluhum, siapa yang pertama kali menjadi nabi dan rasul? Maka Rasul menjawab, Adamu alaihis salam, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Qultu, aku bertanya lagi, kata Abi Dzar itu kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah Nabi Adam itu nabi atau utusan? Nabiyun mursalun, apakah nabi yang diutus? Qala na'am, bahwasanya Nabi Adam itu adalah seorang nabi dan juga seorang utusan, seorang rasul. Jadi dengan demikian kalau ada orang yang berpendapat Adam bukan nabi, Adam bukan rasul, ya silakan, itu pendapat Anda. Kalau saya berpendapat ya Nabi Adam itu adalah ya nabi ya rasul, gitu. Dalilnya tadi wala taqrab hadis syajarah. Yang kedua hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, gitu. Baik. Itu argumentasi Nabi yang pertama. Kita masuk kembali lagi kepada yang tadi. Apa tujuan diutusnya Rasul itu? Yang pertama, menurut
hikmatut tasawwufuhu, tujuan daripada diutusnya Rasul itu adalah irsyadul khalqi ila hadzal khaliq, yaitu memberikan petunjuk kepada makhluk untuk mengenal Khaliqnya, untuk mengenal Sang Penciptanya. Itu karena jarak antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu kurang lebih 400 tahun sepi tanpa Nabi. Itu dikarenakan sepi tanpa Nabi, maka tidak sedikit bahkan sebelum zaman Nabi Isa pun ada orang-orang yang tidak menerima wahyu itu berimajinasi, berfilsafat, ada yang berpendapat bahwa alam semesta ini pasti ada yang mengaturnya. Alam semesta ini ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya, tapi dia tidak tahu yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak mendapatkan wahyu, tidak ada yang menunjukkan bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mudah-mudahan salah, Albert Einstein mengatakan bahwa alam semesta ini ada penguasanya, yaitu Mr. X gitu. Mr. X karena nggak baca Quran. Ada yang menggerakkan alam semesta ini. Karena hujan, debit air hujan yang turun ke langit, yang turun dari langit ke bumi itu ada yang mengatakan itu ukurannya sama. Siapa lagi yang mengaturnya? Kalaulah pergerakan planet-planet ini tidak yang mengatur, pasti bertabrakan. Wasyamsu tajri mustaqarrir dzalika taqdirul azizil alim. Para planet-planet yang lain itu bergerak pada porosnya masing-masing, tidak bertabrakan pada relnya. Pasti ada yang mengaturnya. Kalau tidak yang mengatur, pasti hancur tabrakan. Nah, maka bagi orang-orang yang tidak menerima wahyu, maka mengatakan ada ide awal, zat yang maha penguasa yang menggerakkan ini semua. Tapi tidak sedikit orang yang berpikir seperti itu menjadi ateis, ya. Apa itu ateis? Tidak bertuhan. Itu suka debat, apa bedanya ateis dengan komunis? Apakah komunis tidak bertuhan? Itu kan beda. Kalau ateis anti Tuhan, kalau komunis itu lebih kepada ideologi, cuman bisa menghantar kepada ateis. Komunis bukan ateis, itu ateis juga bukan komunis, cuman ideologi komunis bisa menghantar kepada ateis, seperti itu. Sami wawon. Beda bu, beda sami mawon. Beda bu. Beda kuda. Cuman di kita suka digeneralisir bahwa komunis itu artinya tidak bertuhan, itu udah keliru. Gitu. Yang tidak bertuhan itu adalah ateis gitu. Arahnya ke situ. Memang ada yang mengarah, ada yang tidak mengarah. Ada komunis yang bertuhan juga ada. Bahkan komunis beragama juga ada gitu kan. Karena ideologi itu tidak bisa dilarang. Ideologi itu tidak bisa dilarang. Siapa yang bisa melarang ideologi? Nggak bisa. Selama orang masih bisa berpikir, maka dia bisa berideologi dan dia bisa masuk kemana saja. Gitu. Kita lepaskan dulu pembahasan itu. Bentar dulu. Gitu. Seru ini kalau bahas itu mah. Di situ kita. Apa-apa Pak Ustaz, sama aja pengetahuan. Ya. Ya. Nanti ini yang pokoknya nggak kebahas bu. Yang pokoknya dulu. Oke. Kita berargumen untuk menjawab orang ateis dulu. Pada suatu hari saya mau dipotong rambutan, gondrong itu bu, gondrong itu. Gondrong ya Pak. Cita-cita mau segini lah gitu. Gitu. Menurut keterangan Rasul itu rambutnya sampai telinga. Gitu. Saya ngikuti sunnah Rasul. Iya kan sampai segini kan? Dalam hadis itu sunnah Rasul itu sampai telinga. Ketika saya masuk ke tukang pangkas rambut, tiba-tiba itu tukang pangkas rambut tuh ngomong, Ustaz, di dunia ini tidak ada Tuhan. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Huk, etah hatena si Ramdan ngamuk. Kudu ngajawab kemana buktikan. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Kata saya. Ya kalau ada Tuhan, nggak mungkin ada yang kelaparan, nggak mungkin ada yang miskin, ada yang fakir. Terus dia berargumen bahwanya pokoknya di dunia ini tidak ada Tuhan. Saya terdiam, tidak bisa ngomong apa-apa. Argumen apa yang harus saya sampaikan bahwa ada Tuhan itu?
selesailah saya dipotong rambut, bukan dipotong leher, Bu, potong rambut. Setelah selesai dipotong rambut, keluarlah dari tukang pangkas rambut. Di depan ada orang gila, rambutnya gondrong. Lalu saya balik lagi kemana? Ke tukang pangkas rambut. Mang, menurut saya tukang pangkas rambut itu tidak ada di dunia ini. Itu marahnya tukang pangkas rambut sama saya. Kan Anda itu saya yang potong rambutnya. Pokoknya nggak ada. Kalau tukang pangkas rambut itu ada, maka orang gila itu pasti akan dipotong rambutnya. Nah, ada eta mangambekna. Itu masalah orang gila, nggak datang kepada saya. Coba kalau datang kepada saya potong rambutnya seperti Anda sama saya itu. Iya, Anda juga sama. Kalau Anda itu mengatakan Tuhan itu tidak ada karena Anda tidak datang kepada Tuhan. Berarti ente itu nugelona. Berarti Anda itu orang gilanya gitu, karena tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjustifikasi dulu apa? Tuhan itu tidak ada, tidak mau mencari, tidak mau berusaha untuk mencari Tuhan. Ya, itu biasa ya. Itu untuk menjawab orang-orang ateis. Logika sederhana lah, logika sederhana. Yang pertama apa tadi tugas Rasul itu? Irsyadul khalqi ila hadzal khaliq, mengajak atau menunjukkan kepada makhluk, menunjukkan makhluk kepada Tuhannya. Yang kedua, tazkiruhum bi uzmati hadzal khaliqi wa jalalu qadrihi, yaitu mengingatkan manusia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengetahui sifat yang wajib, wa ma yajibu lahu wa ma yajuju wa ma yastahilu. Menjelaskan kepada manusia apa sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, dan sifat yang mustahil ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang minimal para ulama dahulu menyampaikan kepada kita yang minimal 20, yang maksimalnya tidak terbatas. Gitu. Yang maksimalnya tidak terbatas. Minimal yang kita ketahui 20. 20 pun yang paling hebatnya lagi apa? Yang pertamanya wujud. Coba kalau tidak ada sifat wujud, jadi ateis ujung-ujungnya. Wujud itu artinya apa? Ada. Kalau kita ada atau tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah kita itu ada atau tidak ada? Ada. Kita itu diadakan. Kita itu yang ada itu siapa? Allah. Kalau kita tidak ada, adanya kita diadakan oleh siapa? Yang ada. Siapa yang ada itu? Ya Allah. Allah itu akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada, karena Allah yang mengadakan yang ada, bukan ada-ada saja. Coba kita itu hanya meminjam kata saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita itu hanya meminjam kata saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain saya, maka sembahlah aku. Siapa aku itu? Allah. Berarti saya itu siapa? Allah. Kalau sayanya saya, pinjam dari Allah. Kita ada itu karena dia ada, karena saya tidak ada. Harus paham itu. Oh, ini HP saya. Saya itu yang mana? Kan kita itu nggak ada. Ini baju siapa? Saya. Itu. Nah, itu hak adami, tidak apa-apa, hak adami. Itu udah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita karena diadakan, berarti asalnya ada itu tidak ada. Yang asalnya ada tetap ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalun bilabtidai wa akhirun bilantihai. Yang pertama tanpa permulaan dan yang terakhir tanpa ujung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita adanya diadakan dan akan tidak ada dan diadakan lagi. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu terkait apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala? Menciptakan makhluk dan tempat tinggalnya. Contohnya apa? Mengutus rasul, mengutus nabi. Mengutus rasul dan nabi itu kalau menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah namanya mumkinul wujud. Artinya sesuatu yang mungkin diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mau mengadakan nabi, ya terserah Allah. Tidak mengadakan nabi pun ya terserah Allah. Itu mumkinul wujud. Nah, kalau adanya Allah itu namanya wajibul wujud, karena tidak dapat dicerna oleh akal kalau tidak ada Tuhan. Itu. Wa ma yastilhu, dan yang mustahil bagi Allah ya seperti Adam, lawan daripada wujud, tidak adanya Tuhan, itu mustahil. Yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul itu adalah membersihkan manusia dengan cara mendidik dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, adab-adaban yang indah, seperti sifat kedermawanan, seperti memberikan makan kepada orang yang kelaparan, seperti menolong orang-orang yang terzalimi, yang teraniaya. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jam berapa? 1000. Oh, jam 10 ya. Jam 9, santai saja. 2 lagi Bu, santai Bu. 2 lagi. Ketika manusia sudah kenal dengan Tuhannya, sudah tahu bahwa kita itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan ta'limul insan kaifata ta'zimi hadzal khaliq. Rasul itu, para utusan itu mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana tata cara mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti wa'ada ima parodohu, seperti melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tata caranya. Meskipun ada persamaan dan ada perbedaan tentang syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti apa? Puasa. Puasa umat Nabi Muhammad setahun berapa kali? Setahun seberapa kali puasa Nabi Muhammad? Setahun sebulan. Tong sekali sehari Bu. Setahun sebulan. Salah nih wae. Aduh. Oh, setahun sekali mah geus tanggal hiji munggul. Setahun sebulan. Itu puasa umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Puasanya Nabi Isa. 1 hari puasa, 2 hari tidak. Itu puasanya Nabi Isa. Ada di sini di kitab tasbih. Terus ada puasa Nabi Daud. Nah, itu mah terkenal. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu boleh lakukan oleh umat Nabi Muhammad. Tapi hukumnya apa? Sunnah, tidak diwajibkan. Gitu. Termasuk puasa Nabi Isa. Tapi yang terberat menurut saya puasa Nabi Isa. Puasanya 1 hari, senang-senangnya 2 hari. Untuk kembali lagi, kalau bulan puasa umat Nabi Muhammad kan beratnya hanya 2-3 hari. Selanjutnya ya udah biasa. Puasa Nabi Nuh 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu 50-50. Nah, tapi puasa Nabi Isa 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Jadi enaknya lama. Enaknya 2 hari gitu kan. Lalu tiba-tiba harus ke 0 lagi, 2 hari ke 0 lagi. Tapi ada puasa yang selama-lamanya yang disebut dengan shaumud dahri. Puasa dahar dan puasa dahar. Puasa dahar yaitu puasanya Nabi Nuh alaihi salam. Puasa seumur hidup. Bade Bu? Bade. Mangga. Kecuali yang 5 gitu ya. 1 Muharram, 10 Rayagung, 11, 12, 13. Itu kan? Itu ayam eta nyanu 13 hari eta.
Man sabda Nabi, man somma ad-dahra duyiku alaihi jahannam. Barang siapa yang puasa seumur hidup, maka pintu jahanam akan ditutup rapat-rapat. Gitu. Bagi orang yang berpuasanya seumur hidup. Dan ada banyak teman-teman saya itu, ada yang 7 tahun, dan 10 tahun. Saya gimana? Ya kalau saya sih masih makan saja. Kalau yang lain udah yang sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun sudah ada. Gitu. Mudah ridho Allah we cenah. Mesti masih kena kabita kudud tuh doh. Masih kabita ku eta doakeun bae pula si Ramdan mudah-mudahan soleh gitu. Lain aminan Bu, doakeun si Ramdan mudah-mudahan tambih soleh. Amin. Nah, kita minhun. Karena setan itu tidak bisa menyesatkan seperti manusia. Setan itu tidak bisa menyesatkan seperti manusia. Kalau manusia itu lebih gagah menyesatkan daripada setan. Kenapa? Karena setan tidak bisa pegang mic. Setan tidak bisa masuk YouTube. Setan tidak bisa menyebar hoak. Tidak bisa setan itu. Betul itu. Tidak mahal walad. Kelemahan setan itu ya setan. Dalam menggoda manusia, menyesatkan manusia, levelnya rendah. Tapi yang levelnya tertinggi, ya seperti orang seperti inilah, yang suka pegang mic, suka ngaji. Makanya lebih baik ngaji itu pakai kitab, bawa kitabnya daripada tidak bawa kitab, takut salah. Untung dikoreksi tadi juga. Baik. Yang berapa persen teh? 3 ya? 4. Yaitu mengajarkan manusia bagaimana tata cara berterima kasih kepada Allah. Seperti apa? Tata cara sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Baik. Yang kelima, tujuan diutusnya Rasul itu adalah takrilul hududi, menetapkan hukum pidana. Bahasanya lah, menetapkan hukum hidana, hudud, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Contohnya, pencuri dipotong tangan, berzina dirajam, yang mabuk dirajam, pembunuh dibunuh, itu kan. Yang melukai telinga, lukai lagi telinganya, disebut dengan apa? Kisos. Kalau enggak kisos, diat. Nah, kalau enggak hudud, berarti apa? Ta'zir. Kalau hudud itu hukumnya ditetapkan Quran dan hadis, kalau ta'zir itu hukumnya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Quran dan hadis. Itu juga melihat kepada itu, dikiaskan seperti itu. Itu hudud. Nah, hukum-hukum itu bukan diciptakan oleh Nabi Muhammad. Hukum-hukum itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad penyampai, pengamal, pengajak. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan hanya untuk orang lain, termasuk diutus untuk dirinya Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Nabi sholat, kita juga sholat. Nabi puasa, kita juga puasa. Nabi zakat, kita juga zakat. Nabi haji, kita juga haji. Nabi istrinya banyak, kita juga satu saja. Satu saja. Takut dicakar, Pak. Ya, takut dicakar, Pak. Saya lebih baik disebut susis. STI, suami takut istri ya. Nggak apa-apa. Sing penting adem rumah tangga, gitu aja, nggak apa-apa. Saya tuh diledeki sama teman-teman saya. La syaja'ata liman la ta'adud. Tidak ada keberanian bagi orang yang tidak berpoligami. Ya nggak apa-apa, kata saya. Daripada saya harus cakar-cakar sama istri, nggak maunya. Nah, balik pada tadi. Rasul itu diutus bukan hanya untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri, untuk pribadinya Rasulullah SAW. Ya kalau untuk orang lain ya Rasul tidak usah sholat, ya kan? Hai orang-orang yang beriman, sholatlah. Tapi Rasul sholat berarti Rasul juga menerima perintah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang memerintahkan sholat bukan Rasul tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dipahami sana. Makanya ada orang profesor, doktor 3 tahun tidak sholat. Keren gak? Keren banget. Lalu mau silaturahmi,
agamanya Islam lagi Pak, Bu. Ya. Selama masih mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ada dalam lindungan syariat Islam. Ada sahabat yang ditebas oleh orang kafir tangannya, dikejar itu siapa? Orang kafirnya. Pas mau dibunuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nggak jadi dibunuhnya. Lalu curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, dia itu sudah memotongkan tangan saya. Saya mau membunuhnya, tapi ketika mau saya bunuh, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka darahnya menjadi haram. Artinya jangan dibunuh selama masih di bawah naungan 2 kalimat syahadat, maka dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi pada cerita yang tadi. Karena yang memerintah sholat itu Allah Subhanahu wa taala, ada seorang profesor, doktor, tapi itu disebut kiai haji mah. Biar aku kiai haji itu sholat ya. Jadi saya itu pengen silaturahmi kepada Kiai Anu, tapi dia malu, Pak. Kenapa malu? Karena dia 3 tahun tidak sholat. Biarin aja, kalau mau silaturahmi saja, atau saya nggak akan nyuruh sholat. Akhirnya ditelepon profesor itu. Akhirnya datanglah ke pondok pesantren kiai tersebut. Nah, setelah datang ke pesantren tersebut, Prof, saya nggak akan memerintah sholat kok. Kalau mau silaturahmi saja. Toh yang memerintah sholat itu bukan saya. Jangankan saya, Rasul saja diperintah sholat oleh Allah. Datanglah adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prof, mohon maaf, saya tinggalkan dulu ya. Saya sudah diperintah untuk sholat dulu. Koreknya, saya ikut lagi sholat sekarang. Lah itulah dakwah bil hal, bukan dakwah bil maqal. Jangan mau berteman dengan saya kalau kamu tidak pernah sholat. Allah, lu udah jadi malaikat. Gitu. Satu hari lagi ada orang pejinah, tukang mabuk, berjuis, banyak duitnya. Dia ya kalau mau main silakan saja main ke sini. Saya nggak akan larang zina, nggak akan larang mabuk dan sebagainya. Toh yang melarang itu bukan saya. Yang melarangnya siapa? Allah. Jangankan saya, Rasul saja dilarang. Sampai alhamdulillah kalau dakwah bil hal dengan perilaku yang baik itu napaklah cik sunatnya, tembus. Akhirnya berhenti dari perbuatan maksiatnya itu. Nah, maka oleh karenanya kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk bangun malam bertahajud, maka jangan menghina kepada mereka yang sedang tidur. Wajarlah jika kita diberikan taufik oleh Allah untuk bertahajud malam, jangan menghina kepada mereka yang sedang tidur, karena bisa jadi orang yang sedang tidur lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hikam itu disebutkan rubbama putihaba laqababut ta'at wa muputihababul qabul. Terkadang Allah akan membukakan kepada kita pintu taat, rajin sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi Allah tidak membukakan pintu qabul. Itu adalah ujian yang besar. Maka oleh karenanya perbaiki diri kita dengan cara tidak menjelek-jelekan orang lain juga. Gitu. Juga kasihan yang seperti itu. Terakhir, tugas Rasul itu adalah mengajarkan kepada manusia tentang tata cara bermuamalah. Bagaimana cara menikah, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara ngagade, bagaimana cara nganyuk, ngutang, itu ada. Iya, karena kan ada syaratnya. Oh, nggak perlu diajarkan kalau itu. Ada syaratnya. Kita boleh pinjam itu kalau dalam hal yang darurat, yang bersifatnya primer. Tapi kalau pinjam untuk shopping, ya itu bisa kena makruh. Wajib kalau memang akan membahayakan diri kita, wajib kita pinjam beras dong 2 kilo, saya belum makan, anak saya belum makan, itu boleh pinjam, itu kan, itu boleh. Tapi kalau hal-hal yang mubah itu dimakruhkan, itu teknik. Udah, sadisan selesai semuanya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah hikmah diutusnya Rasul. Ada 6, mudah-mudahan
kita bisa mengaplikasikan daripada tujuan diutusnya Rasul kepada umat manusia. Mari kita amalkan petunjuk Allah melalui Rasulnya, dan kalau tidak paham maka ikuti para ulama yang lebih paham terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Yang pertama, tasyakur bin ni'mah untuk KSPP Pusdai dan keluarga besar. KSPP itu apa, Bu? Oh, astagfirullahaladzim. Pan urang. KSPP. Ya, mudah-mudahan semuanya istiqomah, ya. Sehat lahir batin, panjang usia, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang ditimba di majlis ini mudah-mudahan bisa diamalkan untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tasyakur binimah untuk Bapak Haji Maman dan Ibu Yanti yang baru sembuh dari sakitnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakitnya kemarin jadi kiparat dari dosa-dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini sunnah namanya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, boleh kita makan-makan. Punya HP baru, boleh makan-makan. Punya mobil baru, boleh makan-makan. Nah, punya istri baru, boleh makan. Karena makan-makan itu beda-beda namanya. Nama makan-makan itu beda-beda. Kalau misalkan makan bagi pengantin, namanya itu adalah walimatul urs. Sebutnya walimah kalau makan bagi pengantin. Jadi makan itu bagi pengantin. Kalau makan, memberikan makan kepada teman, disebutnya makdubatun, makdubah. Kalau makan untuk mendapatkan sesuatu yang baru, baru sembuh, baru sembuh, sebutnya wakiroh. Wakiroh itu wakiratun lidari kil jadid. Jadi untuk orang yang baru menemukan sesuatu yang baru, ya baru sembuh juga sama. Itu namanya wakiroh kalau makan-makan. Gitu. Wal khursu, ada juga khursun. Khursun itu adalah makan-makan bagi yang baru melahirkan. Nah, biasa kalau bagi melahirkan suka ada makan-makan itu kan? Itu. Terus wal i'dzar, ada juga i'dzar, itu makan-makan bagi yang acara khitanan. Itu namanya i'dzar. Suka pakai apa itu? Ketan, di atasnya pakai apa? Ati gitu kan? Itu i'dzar namanya. Ada juga yang disebut dengan aqiqah. Nah, kalau aqiqah mah itu mah gampang, itu mah makan apa makanan 7 hari kelahiran. Ada juga atirah, yaitu makan-makan untuk adanya yang meninggal, memberikan makan karena ada yang meninggal. Hari atirah namanya. Itu bukan orang yang meninggal memberikan makan, karena nggak mungkin orang yang meninggal memberikan makan, kan sudah meninggal. Itu ya, paling ahli waris. Ada naqiah. Naqiah itu adalah makan-makan setelah dari perjalanan jauh. Nah, itu namanya naqiah. Pulang dari mana? Dari Mekah, makan-makan. Pulang dari mana? Dari Pangandaran, makan-makan. Itu namanya naqiah. Itu menurut dasar. Karena tidur juga macam-macam. Makan macam-macam, tidur juga macam-macam. Kemudian itu apa? Kalau tidur ba'da subuh disebutnya apa? Hah? Kalau tidur ba'da subuh disebutnya ailullah. Ailullah itu mewarisi apa? Bodoh. Nah, gailullah tidur waktu duha, itu mewariskan apa? Miskin. Qailullah mewariskan apa? Tidur pas siang hari, itu mewariskan apa? Kaya. Itu kan. Tidur pada asar namanya failullah, itu mewariskan apa? Edan. Iya, mewariskan gila tidur pada asar itu. Itu ailullah. Jadi ailullah, gailullah, qailullah, failullah. Dan tidur ba'da isya itu mewariskan fitnah. Ya, itu macam-macam tidur. Jadi mending tidur yang mana? Yang malam. Mending tidur qailullah.
Itu mewariskan kaya. Kenapa demikian? Karena ketika dari pagi kerja sampai siang, istirahat dulu, punya tenaga lagi, ya kerja lagi. Gitu. Itu doa yang kedua, tasyakur binimah Ibu Yanti, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Yang ketiga, doa untuk kemudahan kelancaran semua keluarga KSSP, hajat dan cita-cita. Mudah-mudahan semuanya hajat yang baiknya, permohonan yang baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa silaturahmi ini terjalin sampai hari kiamat, sampai akhirat gitu. Kalau sampai hari kiamat berarti mengalami kiamat gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang diijabkan barusan ada di dalam qabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, khidmah ilmiah dan majlis doa telah dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan saya tambah-tambah soleh, tambah-tambah ilmiah. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.